Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, saudara, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Untuk itu, mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Inspektorat Kabupaten Timur Tengah Selatan serahkan laporan hasil audit ke Kejari. Peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Ende semakin marak baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Ya, demikianlah cuplikan berita utama saudara bersama saya Aldi Soai. Dan saya Teresia Hera, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali berita pertama dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saudara, setelah melalui proses panjang dan memakan waktu yang cukup lama, akhirnya berkas laporan hasil audit investigasi kasus dugaan tindak pidana korupsi dana BOS SMA Negeri Kuan Fatu tahun anggaran 2016 hingga 2019 diserahkan Inspektorat Kabupaten Timur Tengah Selatan kepada Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan. Kepala Inspektorat Kabupaten Timur Tengah Selatan Obi Nahas menjelaskan berdasarkan perintah APIP Inspektorat Daerah Provinsi NTT agar APIP Inspektorat Kabupaten TTS sebagai perpanjangan tangan Inspektorat di Kabupaten, pihaknya telah membentuk tim dan melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan dana BOS SMA Negeri Kuan Fatu sejak tahun anggaran 2016 hingga tahun 2019 lalu. Berbagai tahapan hingga sampai ekspos di tingkat APIP Inspektorat Provinsi telah dilakukan. Setelah melalui tahapan pemeriksaan audit investigasi yang panjang, akhirnya berkas dinyatakan rampung. Rabu 23 Agustus 2023, berkas laporan audit hasil audit investigasi pengelolaan dana BOS SMA Negeri Kuan Fatu diserahkan kepada pihak aparat penegak hukum Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan untuk ditindaklanjuti. Mekanismenya sudah kami lakukan sesuai dengan surat dari Kejaksaan Negeri Soe dan surat pelimpahan kewenangan dari Inspektorat Daerah Provinsi untuk kami melakukan audit. Dan audit ini sudah dilakukan dan hasilnya sudah dirampungkan juga setelah melalui beberapa tahapan sampai dengan ekspos LHP-nya, dan kemarin bulan Agustus kita di pertengahan LHP-nya sudah dinyatakan rampung dan diterbitkan, dan minggu yang lalu sudah kami distribusi juga LHP-nya sesuai dengan mekanisme sebagai laporan kami juga. Obi Nahas juga menambahkan berkas laporan hasil audit investigasi atau hasil pemeriksaan sebelum diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan. Berkas tersebut didistribusikan ke beberapa pihak seperti Bupati sebagai kepala daerah, Inspektorat Provinsi sebagai lembaga pemberi mandat, kemudian yang terakhir diserahkan kepada Kejaksaan sebagai lembaga yang meminta LHP. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang menghimbau masyarakat untuk menghemat dan memanfaatkan dengan baik saat musim kemarau. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kekurangan air bersih selama musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini telah memasuki musim kemarau, dan puncak musim kemarau diperkirakan akan terjadi pada bulan September hingga Oktober mendatang. Dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat saat musim kemarau adalah kekurangan air bersih karena sumber-sumber air mulai mengering dan jika pun ada, debit airnya mulai berkurang.
Untuk itu, guna mengantisipasi kekurangan air bersih di tengah masyarakat Kota Kupang, pemerintah Kota Kupang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang menghimbau masyarakat untuk bisa menghemat dan memanfaatkan air dengan baik selama musim kemarau. Dan bagi para petani dihimbau untuk menanam tanaman yang tahan di musim kemarau dan hanya membutuhkan air yang sedikit. Kami berharap supaya mungkin di saat nanti musim penghujan tiba, masyarakat, bapak mama masyarakat yang ada dalam wilayah kecamatan maupun kelurahan bisa memanfaatkan itu, air hujan itu supaya menjadi sedikit tambahan debit air tampungan, air tanah yang bisa nanti di saat musim kemarau tiba itu bisa difungsikan untuk kebutuhan dari masyarakat tersebut. Selama musim kemarau, pemerintah Kota Kupang akan membantu masyarakat dengan melakukan penyaluran air bersih, namun hanya dilakukan 1 kali kepada kelompok masyarakat untuk digunakan secara bersama. Penyaluran hanya dilakukan 1 kali karena keterbatasan anggaran di BPBD Kota Kupang untuk melayani masyarakat di 51 kelurahan yang ada di Kota Kupang. Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih di saat musim kemarau, pemerintah Kabupaten Belu mengarahkan belasan mobil tangki untuk pendistribusian air bersih bagi masyarakat di 12 kecamatan. Namun demikian, hingga saat ini armada tangki masih belum diturunkan ke tengah masyarakat karena masih menunggu koordinasi dan jadwal pendistribusian air bersih. Diharapkan kehadiran armada pengangkut air ini dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Memasuki musim kemarau, tingkat kebutuhan masyarakat akan air bersih semakin meningkat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang masuk dalam daerah rawan kemarau di Kabupaten Belu. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di 12 kecamatan di Kabupaten Belu, pemerintah mengarahkan belasan armada tangki untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Armada tangki yang akan dikerahkan ini merupakan gabungan dari beberapa dinas terkait, di mana sebagai pelaksana adalah Dinas PUPR Kabupaten Belu. Semenjak dilakukan apel pengecekan armada tangki pada tanggal 8 Agustus 2023 yang lalu, armada pun belum terjun ke masyarakat di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Belu. Karena masih terkendala dengan operasional sejumlah armada, sehingga masih dilakukan koordinasi bersama para camat dan pihak pelaksana, sehingga armada tangki bisa sampai ke masyarakat. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belu, Vincentius Dalung, sebagai pelaksana, ketika dikonfirmasi mengatakan armada tangki dalam kondisi layak pakai saat dilakukan pengecekan, sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pendistribusian air bersih ini juga akan disesuaikan dengan jadwal di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Belu. Kehadiran armada tangki ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih saat musim kemarau. Kami aturkan jadwal untuk membantu di 12 kecamatan. Ya. Jadi tindak lanjutnya kita sudah mengeluarkan undangan kepada 12 camat. Besok kita rapat untuk kita tindak lanjuti pembagian jadwalnya dan kita atur mekanisme bantuan air melalui mobil tangki itu seperti apa. Jadi secara teknis besok itu kita rapat dulu, di dalamnya kita atur jadwal dan ya mekanismenya kita mau bantu seperti apa dengan para camat. Armada untuk pendistribusian air tangki sudah siap untuk diterjunkan, namun masih menunggu koordinasi sehingga bisa diturunkan ke masyarakat. Dari Kabupaten Belu, Andre Witak, TVRI NTT. Ya saudara, dari Belu kita beralih ke Kabupaten Manggarai. Para petani di Kabupaten Manggarai berharap pemerintah segera memberikan bantuan berupa beras sebab padi yang mereka tanam terancam gagal tumbuh akibat kekeringan ekstrim. Kekeringan ekstrim yang terjadi di Kabupaten Manggarai berdampak pada petani. Puluhan hektar lahan sawah di Cancar terancam gagal tumbuh.
Pasalnya padi yang sudah ditanami petani mulai kering karena ketiadaan pasokan air. Bahkan tanah mengalami retak-retak. Luciana Naul, salah seorang petani, mengatakan tanaman padi pada musim kedua tahun ini hampir semua mengalami gagal tumbuh karena sumber air dari saluran irigasi yang selama ini dimanfaatkan untuk mengairi lahan persawahan mereka kering. Luciana berharap pemerintah untuk segera memberikan bantuan beras kepada mereka. Berarti sebagian besar di sawah Cancar ini kering. Kering semua. Harapan mudah-mudahan ada bantuan dari Dinas Pertanian. Pertanian ya, untuk mengatasi kekeringannya. Iya, Pak. Memang terdapat beberapa lahan persawahan di Cancar yang masih bisa dilayani air irigasi, namun jumlahnya sangat sedikit karena debit air yang mulai mengecil. Petani khawatir bila musim kemarau berkepanjangan, maka padi milik petani terancam gagal tumbuh. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI, NTT. Saudara, sebagai daerah kepulauan, potensi lahan budidaya rumput laut di Nusa Tenggara Timur sangat luas, yakni mencapai 52.000 hektar. Dari luas lahan budidaya yang ada, baru sekitar 20% atau 11.000 hektar yang dikelola, sementara sisanya belum. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya mengembangkan potensi rumput laut karena potensinya sangat besar. Pemerintah provinsi kemudian menjadikan rumput laut sebagai salah satu komoditi unggulan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Potensi lahan budidaya rumput laut yang tersebar di sejumlah wilayah di NTT sangat besar dan menjanjikan. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilu Laiskodat mengatakan, potensi lahan budidaya rumput laut Nusa Tenggara Timur sangat luas, yakni mencapai 52.000 hektar. Namun yang dimanfaatkan baru mencapai 11.000 hektar atau 20%. Selama periode 2019 hingga 2023, produksi tertinggi rumput laut terjadi pada 2020 sebesar 2.158.000 lebih ton basa, sedangkan pada 2021 produksi rumput laut mengalami penurunan sebesar 1.359.560 ton basa, dan pada tahun 2022 produksi rumput laut mencapai 1.389.675 ton. Penurunan produksi itu sebagai dampak dari terjadinya badai siklon tropis Roja. 2019 menjadi sejarah bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur karena untuk pertama kali melakukan ekspor rumput laut kering sebanyak 25 ton ke Argentina. Kualitas rumput laut NTT merupakan yang terbaik sehingga sangat diminati para investor dari Argentina. Dalam rangka hilirisasi agar nilai tambah rumput laut meningkat, pemerintah NTT telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang tata niaga komoditas hasil perikanan di NTT yang telah direvisi dengan Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2022 yang melarang rumput laut dari NTT diekspor ke luar daerah. Tim Liputan TVRI NTT. Ya, saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Iya, untuk itu tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur terus melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan program tol laut yang disiapkan pemerintah selama ini, sehingga kendala disparitas harga sembako di daerah ini dapat dikendalikan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Flores Timur, Sipri Ritan, menjelaskan selama ini pihak penyedia barang dan jasa, khususnya sembako oleh pihak ketiga di wilayah Flores Timur, lebih dominan menggunakan jasa pelayaran kapal swasta. Kondisi ini disebabkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung tol laut kurang memadai. Peti kemas misalnya, kapasitasnya terlalu kecil sehingga daya tampungnya sangat terbatas.
Minimnya infrastruktur di pelabuhan laut menjadi kendala utama bagi pihak pengusaha dalam mengirim barang ke Surabaya maupun sebaliknya. Rapat koordinasi pemanfaatan tol laut di Kabupaten Flores Timur, di mana kita melakukan koordinasi dengan OPD teknis dan pelaku usaha yang ada untuk betul-betul memanfaatkan tol laut di Kabupaten Flores Timur secara lebih baik ke depan. Berangkat dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, bahkan tahun kemarin 2022, ada beberapa permasalahan yang kita hadapi, terutama armada kapal yang belum menjawabi kebutuhan para pelaku usaha, di mana jumlah kontainer yang diangkut terbatas, sehingga muara daripada tol laut ini bahwa harga barang sembako di Flores Timur diharapkan ditekan atau bisa dijaga disparitasnya, belum dilihat terlalu nampak karena akibat daripada banyak pelaku usaha yang masih mendatangkan sembako dari lewat pelayaran swasta. Kondisi ini pun diakui oleh pengusaha ikan Erlan Rida Aswara, Direktur PT Pahala Ikan Nusantara, di sela kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi pemanfaatan tol laut di Aula Setda Flores Timur. Erlan Rida Aswara menegaskan pihaknya saat ini mengalami kesulitan untuk melakukan pengiriman ikan menggunakan jasa tol laut dari Pelabuhan Laut Larantuka. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan peti kemas receiver untuk penampungan ikan beku hasil laut nelayan Flores Timur. Hal ini berdampak pada pengiriman ikan, pihaknya terpaksa menggunakan jasa pengiriman lewat kapal swasta melalui Pelabuhan Laut Maumere, Kabupaten Sika. Kami harapkan dengan adanya tol laut dapat membantu perusahaan untuk dapat lebih optimal lagi tentang penyediaan kontainer reefer untuk fasilitas kami, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan optimal. Ya, untuk saat ini di Larantuka saya lihat penggunaan kapal-kapal tol laut belum optimal, terutama untuk reefer. Jadi saat ini sangat terbatas sekali, kami hanya tersedia sekitar 4-5 kontainer reefer, terbatas di kapalnya. Kalau saya lihat sih kendala di kapal sangat terbatas, kami sedikit kesulitan, sehingga kami lebih banyak pengiriman melalui Maumere. Sangat disayangkan, seharusnya pemasukan lebih banyak masuk ke Flores Timur, Larantuka, tapi karena keterbatasan dari transportasi seperti tol laut ini, sehingga banyak lari ke Kabupaten Sika. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten ND semakin marak, baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Untuk mengelabui pembeli, pihak pengedar menggunakan pita bea cukai bekas maupun pita bea cukai palsu yang tidak sesuai peruntukan jenis rokok. Peredaran rokok ilegal saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun juga terjadi di kota-kota kecil seperti di Kabupaten ND. Berbagai jenis rokok ilegal beredar luas di ND dan dijual bebas ke tengah masyarakat, baik di kios-kios, pasar rakyat, dan bahkan hingga toko-toko besar. Peredaran rokok ilegal ini seolah dibiarkan oleh pihak berwenang dan sudah berlangsung dalam setahun belakangan ini. Padahal barang ilegal sangat merugikan negara dari segi pendapatan maupun kesehatan perokok. Kasat Reskrim Ibtu Yance Kadiaman menyampaikan pihaknya belum mendapatkan laporan atau pengaduan resmi dan tertulis terkait peredaran rokok ilegal ini, sehingga dirinya belum tahu soal peredaran rokok ilegal. Yang punya wewenang adalah Bea Cukai, sehingga pihak kepolisian lebih fokus kepada merek dagang sebuah produk di mana apabila namanya sama dan ada pihak yang merasa dirugikan, silakan melapor dan kita akan tindak lanjuti. Bentuk dalam bentuk pengaduan tertulis kepada kami itu belum ada ya, belum dapat informasi terkait. Karena gini, teman-teman tuh harus
perlu dipahami bahwa kalau ada barang ilegal, yaitu berarti ada barang penyelundupan, yaitu barang penyelundupan berarti dia harus masuk dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Nah, itu ada penyelundupan, itu merupakan kewenangan ada di Bea Cukai. Ya. Kemudian kalau barang-barang palsu, barang-barang palsu itu merupakan kewenangan ada di Bea Cukai. Untuk diketahui, berdasarkan pantauan rokok-rokok ilegal ini dimuat dengan menggunakan truk besar dan dibongkar ke truk kecil, selanjutnya disebarkan ke kios-kios serta toko-toko di wilayah Kabupaten Ende serta Kabupaten Nagekeo. Dari Ende, Obitani, TVRI NTT. Ya saudara, wilayah Alor, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa tektonik hari Selasa 29 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 11:21 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter dengan magnitudo 3,6. Dengan epicenter gempa bumi berlokasi di darat pada jarak 43 km timur laut Alor, Nusa Tenggara Timur pada kedalaman 16 km. Gempa bumi dengan parameter 3,6 magnitudo hari ini Selasa 29 Agustus 2023 mengguncang Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Gempa yang terjadi sekitar pukul 11:21 waktu Indonesia Tengah ini berlokasi di darat pada jarak 43 km ke arah barat laut Alor pada kedalaman 16 km. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang, Margiona, mengatakan dengan memperhatikan jenis dan mekanisme di mana lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, maka gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar lokal. Berdasarkan laporan masyarakat, guncangan dirasakan di wilayah Alor 3 MMI atau getaran dirasakan nyata dalam rumah atau terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu lalang. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan tsunami dengan sumber gempa bumi tektonik menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diminta menghindar dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Warga juga diminta mengupdate informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Tim Liputan TVRI NTT. Saudara, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya saudara, pemerintah Republik Indonesia melalui pemerintah Kabupaten Kupang bersama pemerintah RDTL melalui Autoridade Raioa Oekusi Ambenu berkomitmen dan melakukan berbagai upaya pencegahan AIDS, TBC dan malaria di perbatasan RI RDTL. Beginilah suasana sosialisasi kesehatan terpadu untuk masyarakat perbatasan RI RDTL di Kecamatan Amphoang Timur. Sosialisasi ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang dan Dinas Kesehatan Autoridade Raioa Oekusi Ambenu yang dihadiri oleh masyarakat dan tenaga kesehatan dari kedua negara. Adapun kegiatan ini bersamaan dengan komitmen pemerintah Republik Indonesia melalui pemerintah Kabupaten Kupang bersama pemerintah RDTL melalui Autoridade Raioa Oekusi Ambenu
untuk melakukan berbagai upaya pencegahan bersama terhadap penyakit menular AIDS, TBC, dan malaria atau ATM di perbatasan RI dan RDTL, tepatnya di perbatasan RI RDTL di Oepoli, Kecamatan Amfuang Timur. Bupati Kupang Korinus Masneno mengatakan, sosialisasi kesehatan terpadu ini merupakan bagian dari kerjasama lintas negara dalam upaya pencegahan terhadap 3 jenis penyakit menular yang berpotensi terjadi di daerah perbatasan. Kendati antara RI RDTL berbeda negara, tetapi penyakit menular yang diperangi adalah sama. Untuk itu, berbagai upaya akan terus dilakukan untuk mencegah potensi penularan. Diharapkan upaya ini dapat menciptakan masyarakat perbatasan yang sehat dan kuat. Kegiatan ini sebetulnya utamanya itu adalah melakukan kerjasama. Kita melakukan kerjasama lintas negara dalam rangka melakukan pencegahan terhadap penyakit menular, yaitu malaria, TBC, dan AIDS. Jadi ini sebetulnya kerjasama lintas negara dalam rangka pencegahan penyakit menular yang beredar di seluruh dunia. Dan ini merupakan kerjasama yang baik. Langkah pertama kita lakukan, baik di dalam rangka pencegahannya maupun dalam rangka pengobatannya ke depan. Sehingga kita berharap bahwa manusia kita baik yang berada di Oepoli, yang berada di Kabupaten Kupang, yang berada di Timor Leste khususnya di Oekusi, ini semuanya bisa terhindar dari penyakit-penyakit menular yang kami sebutkan tadi. Dan ini langkah pertama melakukan bersama dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan untuk cara-cara pencegahan penyakit menular, 3 penyakit menular. Sementara itu, Adjunto Presidente Autoridade Raiowa Oekusi Ambenu, Maximiano Neno mengatakan, kerjasama ini merupakan hal positif dalam mendukung pemerintah RDTL, khususnya pemerintah Autoridade Raiowa Oekusi Ambenu yang saat ini konsen terhadap penanganan penyakit menular AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Terutama malaria saat ini sedang konsentrasi pada beberapa desa. Ia juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kupang yang saat ini mampu mencegah ketiga jenis penyakit sehingga akan menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah Autoridade Raiowa Oekusi Ambenu. Untuk pemberantasan penyakit menular, khususnya penyakit yang disebut dengan istilah AIDS, tuberkulosis, dan malaria, kita telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan pemberantasan, dan kita pusatkan di titik-titik di mana merupakan sumber penularan penyakit dimaksud. Di suku Beneuve di Sembrana merupakan salah satu titik di mana menjadi prioritas untuk pemberantasan penyakit tadi. Tadi dijelaskan oleh Pak Bupati bahwa prevalensi malaria, HIV/AIDS di Amfuang Timur ini hampir dibilang itu 0, sekian persen, sangat kecil dibandingkan dengan total populasi. Tapi ini kita mengantisipasi. Kedepannya masyarakat sudah bisa beradaptasi dengan cara hidup sehat untuk tetap menjaga diri biar tidak tertular penyakit menular. Diharapkan kerjasama ini akan berlangsung lama sehingga pencegahan terhadap ketiga penyakit menular tersebut bisa berhasil. Dari Kabupaten Kupang, Chris Poto, TVRI NTT. Ya, saudara, untuk meningkatkan soliditas dan sinergi antar instansi di Nusa Tenggara Timur, Pangkalan Utama Angkatan Laut 7 Kupang adakan fun shooting eksibisi menembak antar instansi di lapangan tembak Mako Lantamal 7 Kupang.
Untuk meningkatkan soliditas dan sinergi antar instansi di Nusa Tenggara Timur, Pangkalan Utama Angkatan Laut 7 Kupang adakan fun shooting atau eksibisi menembak antar instansi di lapangan tembak Mako Lantamal 7 Kupang. Sejumlah pimpinan lembaga seperti Kepala Bank Indonesia, General Manager Pelindo, perwakilan dari Bakamla, PLN, serta Jasa Raharja tampak hadir dalam kegiatan yang dimulai pukul 8 WITA tersebut. Selain itu, sejumlah jurnalis dari TVRI, RRI, Antara, Metro TV, MNC, serta AFB dan Timor TV juga berpartisipasi dalam fun shooting ini. Pada putaran pertama, sebanyak sekitar 30 perwakilan instansi bergantian mengikuti lomba menembak dengan didampingi instruktur dari Angkatan Laut. Kemudian pada putaran kedua, 11 penembak dengan nilai terbaik beradu kemahiran kembali untuk mendapatkan juara pertama hingga ketiga. Dari perwakilan jurnalis, 2 orang jurnalis berhasil maju pada putaran kedua yang mempertandingkan 11 penembak terbaik putaran pertama, yaitu Bernardus Tokan, perwakilan dari Antara dengan nilai 33, dan Agung Prasetya, perwakilan dari TVRI dengan nilai 55. Hingga akhir pertandingan putaran kedua didapatkan 3 orang juara, yaitu Helmi perwakilan dari PLN dengan nilai 72, Agus perwakilan dari Garuda Indonesia dengan nilai 47, dan Bernardus Tokan perwakilan dari Antara dengan nilai 46. Menurut Danlan Tamal 7 Kupang, Laksamana Pertama TNI Iputu Darjatna, kegiatan ini dalam rangka menjalin silaturahmi dan kolaborasi antar lembaga yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Sehingga dengan adanya hubungan yang baik akan mampu menciptakan suasana kondusif, aman dan nyaman bagi seluruh warga Kota Kupang, khususnya dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Agung Pras, Adi Mataratu, TVRI NTT. Ya, kita ke informasi lainnya, Saudara. Salah seorang warga Lebau, Kelurahan Puken Tobi Wangibau, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, diduga tenggelam dan menghilang usai diterjang gelombang tinggi di perairan Selat Gonzalu, pesisir laut antara Pulau Adonara dan Pulau Flores bagian timur ketika hendak memancing ikan. Menurut penuturan warga di lokasi pencarian, kasus menghilangnya salah seorang warga Lebau ini terjadi pada Minggu 27 Agustus 2023 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ketika itu korban Adrianus Amalein bersama kawannya melakukan aktivitas pemancingan di seputaran Selat Gonzalu dengan menggunakan sampan. Saat sedang asyik memancing di perairan Desa Ariona, Kecamatan Wotan Ulumado, tiba-tiba perahu tumpangan diterjang angin kencang, mengakibatkan perahu mereka pun terbalik. Kedua pemancing ini berusaha untuk menyelamatkan diri dengan memegang erat perahu, namun nasib sial menimpa Adrianus Amalein yang terseret derasnya arus Gonzalu. Korban pun dinyatakan hilang. Upaya pencarian pun terus dilakukan dengan melibatkan tim SAR Maumere, Kabupaten Sika yang turun langsung dan melakukan pencarian di perairan Laut Flores bagian timur sejak Senin 28 Agustus hingga hari ini Selasa 29 Agustus 2023. Upaya pencarian ini pun belum juga membuahkan hasil. Tim SAR dibantu oleh tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur terus melakukan pencarian. Sementara sejumlah upaya keluarga pun terus dilakukan, termasuk menggelar ritual adat Lama Holot sebagai upaya mengembalikan jasad korban jika korban dinyatakan tenggelam di tengah pusaran arus di Selat Gonzalu yang dikenal ganas. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Setelah 5 bulan menghilang, Kevin Gobang, siswa kelas 11 Seminari Sinar Buana Wetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya belum juga ditemukan. Orang tua Kevin Gobang berharap agar penyidik Polres Sumba Barat Daya segera memproses kasus ini dan berharap bisa berkumpul kembali bersama mereka. Kisah hilangnya Calvino Pasanggi Barani Gobang atau yang biasa disapa Kevin Gobang dimulai saat dia dilaporkan bolos dari asrama Seminari Sinar Buana pada tanggal 31 Maret
2023. Kekhawatiran semakin membesar ketika pihak lembaga seminari Sinar Buana menghubungi keluarga dan memberitahukan bahwa Kevin Gobang telah hilang selama 5 hari dari komunitas seminari Sinar Buana. Kedua orang tua dan keluarga langsung melakukan pencarian di berbagai tempat, tetapi Kevin Gobang tidak ditemukan. Rektor Seminari Sinar Buana Wetabula, Romo Camillus Pantus PR, mengungkapkan setelah melaporkan kasus tersebut, dirinya diperiksa oleh penyidik Polres Sumba Barat Daya selama sekitar 2 jam. Awalnya tidak diketahui bahwa Kevin Gobang pergi dari asrama, namun setelah dilakukan penyelidikan, terungkap bahwa pada malam Jumat, 31 Januari, Kevin Gobang meninggalkan asrama. Berdasarkan informasi, Kevin Gobang bersama 4 temannya pergi meninggalkan asrama pada Sabtu 25 Maret sore. Upaya pencarian Kevin Gobang dilakukan oleh pihak seminari, polisi, serta anggota masyarakat. Namun hingga saat ini Kevin Gobang belum ditemukan. Pihak seminari juga meminta bantuan dari umat, rekan imam, suster, frater, dan bruder untuk memberikan informasi jika melihat atau menemukan Kevin. Semua pihak berharap agar Kevin Gobang segera ditemukan dan kembali ke keluarganya dengan selamat. 5 April atas kesepakatan bersama pihak seminari dan juga keluarga besar dari Kevin, kami sepakat membuat laporan polisi. Dan polisi waktu itu meminta kami mewakili seminari saya sendiri diambil data interogasi kurang lebih 2 jam untuk memberikan keterangan di hadapan polisi. Kepada polisi saya mengatakan tolong panggil juga keluarga yang menampung Kevin selama hilang dari seminari. Dan menurut informasi yang kami dapat dari kepolisian, bahwa mereka juga sudah menginterogasi keluarga tersebut. Lalu bagaimana sikap kami terhadap peristiwa ini? Peristiwa ini memang peristiwa agak misterius, karena baru terjadi di seminari ini. Ada siswa yang tinggalkan seminari, lalu kemudian tidak beritahu kami keberadaan dia. Walaupun mungkin dia tahu banyak dari antara kami yang sudah mencari dia, tapi dia tidak memberitahukan keberadaannya kepada kami. Harapan kami adalah Kevin itu kembali dalam keadaan sehat, entah kembali ke seminari atau kembali ke orang tuanya. Itu harapan kami, karena dia juga masih terdaftar sebagai siswa seminari Sinar Buana. Sementara itu, teman angkatan Kevin Gobang, Carmelino Vincentius Roga, berharap agar Kevin segera kembali ke komunitas seminari Sinar Buana agar bisa beraktivitas seperti biasa. Ia mengaku sebagai rekan angkatan di lembaga pembinaan calon imam tersebut, ia dan kawan-kawannya merindukan Kevin Gobang agar kembali dalam keadaan selamat. Kami lembaga seminari Sinar Buana, khususnya teman angkatan Kevin, berharap agar teman kami Kevin cepat pulang. Walaupun di mana tempat ia berada, kami sangat berharap ia bisa berkumpul dan melaksanakan aktivitas bersama kami. Kevin, kami sangat merindukanmu. Teman-teman di sini juga sangat merindukanmu. Kedua orang tua Kevin Gobang berharap agar penyidik Polres Sumba Barat Daya segera memproses kasus ini dan menemukan keadilan. Mereka ingin kejelasan atas hilangnya Kevin dan berharap bisa berkumpul kembali bersama anak kesayangan mereka. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya saudara, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya, saudara. Hamili guru sekolah dasar Gemit Kiki, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Yohanes Naidboho, Kepala Desa Kiki, diadukan ke Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak P3A Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, Mariana Erni C, tegas menjelaskan bahwa setelah pihaknya menerima pengaduan dari korban MT dan keluarganya, pihaknya dan tim akan mendampingi korban untuk melaporkan kasus yang dilakukan oleh Kepala Desa Kiki, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
Yohanes Netboho kepada aparat penegak hukum Polres Timur Tengah Selatan. Karena pelaku merupakan kepala desa, maka kasus ini akan diadukan ke Dinas PMD melalui Bupati sebagai kepala daerah untuk diberikan sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kepala desa seharusnya menjadi panutan, namun justru membuat tindakan asusila. Kepala desa yang sebenarnya menjadi sebuah tokoh panutan di tingkat desa, dan kami akan melaporkan itu secara tertulis kepada Bupati Timur Tengah Selatan. Tembusannya akan kami berikan juga kepada Dinas PMD dan juga kepada kecamatan. Kita akan melaporkan ini kepada, selain kita BAP, hasil dari BAP ini akan kami laporkan, mendampingi korban juga untuk melaporkan kepada pihak, dalam hal ini kepada Polres, yaitu lewat unit PPA. Hasil pemeriksaan korban menceritakan kronologis kejadian yang menimpa korban bahwa sebelumnya korban menolak berhubungan intim dengan pelaku karena korban sendiri telah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak dan suami, sementara mencari nafkah di perantauan. Namun pelaku terus merayu dengan membayar korban Rp1.500.000. Dari hasil hubungan gelap ini, korban kemudian hamil. Pelaku kemudian memaksa korban untuk menggugurkan janin yang ada dalam kandungannya, namun korban menolak rencana jahat pelaku tersebut. Akibat kasus ini akhirnya korban tidak mengajar lagi. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Sebanyak 10 orang warga binaan Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Kalabahi mengikuti lomba keterampilan baris berbaris Kapolres Alor Kap 5 tahun 2023 yang diselenggarakan Gerakan Pramuka Saka Bayangkara Polres Alor serta diikuti oleh seluruh pangkalan pramuka aktif sewilayah Kabupaten Alor. Kegiatan LKBB yang dilaksanakan di Polres Alor ini merupakan kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan oleh Pramuka Saka Bayangkara Polres Alor selama 5 tahun berturut-turut. LKBB Kapolres Alor Kap 5 ini diikuti oleh 16 tim dari seluruh pangkalan pramuka aktif di wilayah Kabupaten Alor yang dibuka langsung oleh Kapolres Alor AKBP Supriyadi Rahman. Kegiatan yang diikuti oleh 16 tim termasuk gugus depan 01147, 01148 Lapas Kalabahi ini menjadi tontonan seru bagi masyarakat, terutama hadirnya tim Gudep Lapas Kalabahi yang pesertanya adalah para warga binaan yang sedang menjalani masa pidana. Dalam waktu 15 menit, tim Gudep Lapas Kalabahi menampilkan gerakan PBB dan variasi serta yel-yel yang sangat maksimal. Kepala Lapas Kalabahi selaku Kamabigus Lapas Kalabahi, Yusuf Gunawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim Gudep Lapas Kalabahi serta para pembina yang terus-menerus melatih para warga binaan yang tergabung dalam Pramuka Gudep Lapas Kalabahi. LKBB ini merupakan penampilan perdana tim Lapas Kalabahi setelah dibentuknya Gudep Lapas Kalabahi. Tim Gudep Lapas Kalabahi mendapatkan apresiasi dari Kapolres Alor melalui Pramuka Saka Bayangkara Polres Alor berupa piagam penghargaan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Mersiana Jone menyampaikan apresiasi kepada Lapas Kalabahi yang mampu membina warga binaan sehingga mampu tampil dalam lomba PBB se-Kabupaten Alor. Hal ini akan menjadi bekal baik bagi warga binaan ketika bebas nanti dan menjadi nilai positif dari masyarakat. Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT. Silakan langsung. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Tresya Hera. Dan saya Revaldi Soai mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas.
mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, maksud kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.